Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pembahasan tentang at-tawadu, rendah hati. Ini bagian dari akhlak yang wajib dimiliki oleh penuntut ilmu ketika bergaul di tengah masyarakatnya. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala mu'allifu rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi Ma'alimit Tariq at-tawadu'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. At-tawadu'u min akhlaqil anbiya wa huwa min asbabir rif'ati wal izzah. Wa fi tarkit tawadu'i wuqu'ut tashahuni wal baghi. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yabjura hatta la yabkhura ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahad. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu tawadu, tidaklah seseorang tawadu, rendah hati karena Allah. Jadi tawadu itu bisa tawadu kepada Allah, bisa tawadu kepada makhluk. Tapi dua-duanya harus karena Allah. Tawaduk kepada Allah itu artinya menerima kebenaran yang datangnya dari Allah. Tunduk, patuh, taat kepada Allah itu bentuk ketawaduan kepada Allah. Tawaduk kepada makhluk artinya tidak meremehkan mereka. Menghargai setiap orang, memuliakan setiap orang, menghormati setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Itu tawaduk kepada orang, tapi itu pun karena Allah. Jadi semuanya lillah. Maka tidaklah orang melakukan itu illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan angkat. Jadi kalau ingin terangkat, ingin tinggi, justru caranya dengan cara apa? Merendah. Ini berbeda halnya dengan merendah tapi ingin dipuji, bukan. Kalau orang merendah tapi ingin dipuji, itu riya. Tawaduk tidak riya. Tawaduk pokoknya enggak ingin dipuji. Tawaduk itu ya sudah, pokoknya merendahkan sayap, merendahkan kepribadian, karakter kita, tidak ingin disanjung, bahkan tidak ingin diunggulkan, tidak ingin dilebihkan, tidak merasa punya kelebihan apapun di hadapan manusia. Tapi justru akibatnya Allah akan memberikan ketinggian, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mencari ketinggian di hadapan manusia. Jadi ketinggian itu semata-mata bonus dari Allah, semata-mata anugerah dari Allah, bukan menjadi cita-cita orang yang tawadu
karena dia ingin tinggi di hadapan manusia, bukan. Tapi kalau sampai kita merendah, bahkan mencela diri agar nantinya orang menganggap saya sebagai orang yang tawadu, ini hati-hati. Itu bagian dari ketawaduan yang palsu, atau bisa disebut juga riya yang terselubung, sombong terselubung. Ingin tinggi tapi dengan cara merendah, ini bahaya. Jadi ini berkaitan dengan keikhlasan. Semua amal tidak boleh lepas dari yang namanya ikhlas. Dan ini sulit sekali. Banyak orang yang tidak sadar memamerkan ketawaduannya, dan ini mencelakakan. Hati-hati. Sulit sekali orang ikhlas. Kalau tidak waspada, tidak hati-hati, tidak senantiasa mengoreksi hati, orang terjerumus ke dalam neraka gara-gara merasa tawadu. Gara-gara apa? Merasa tawadu. Fatawadu'u min akhlaqil anbiya. Tawadu adalah akhlaknya para nabi, dan dia merupakan sebab-sebab ketinggian dan keperkasaan. Dan dalam meninggalkan tawadu terjerumus ke dalam tasyahun, saling ada syahna, kebencian, wal baghi, kedoliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya," Allah telah mewahyukan kepadaku, "antawadu'u," agar kalian saling tawadu. Hatta la yafkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada seorang pun yang berbangga diri atas yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak dolim seorang terhadap yang lainnya. Jadi kedoliman itu pun terjadi karena sikap kesombongan, keangkuhan, merasa lebih, sehingga bisa mendolimi orang lain. Kalau orang tidak merasa lebih, orang tawadu, itu akan lahir darinya kasih sayang. Dari ketawaduan melahirkan cinta dan kasih sayang. Dan dari ketidaktawaduan lahir benci, saling mengungguli, saling merendahkan. Naudzubillah min dzalik. Nah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-tawadu'u inkisarul qalbi lillah wa khabdu janahil dhul warahmatu lil khalqi hatta la yura lahu ala ahadin fadlan wa la yura lahu inda ahadin haqqan bal wal haqqu lah. Tawadu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah inkisarul qalbi lillah. Perasaan tidak berdaya kepada Allah, perasaan sangat butuh kepada Allah. Jadi itu awalnya, kalau hati itu sangat merasa tidak berdaya, sangat lemah di hadapan Allah, tidak berdaya tanpa Allah, akan melahirkan ketawaduan. Kalau perasaan ini hilang, akan hilang ketawaduan. Jadi orang bisa tawadu, kenapa? Karena dia inkisar, merasa enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu di hadapan Allah betul-betul tidak berdaya. Ini tawadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaftul janah adul, kemudian merendahkan sayap kehinaan di hadapan manusia. Kalau tadi terhadap Allah, kemudian yang kedua tawadu terhadap makhluk, khususnya manusia. Jadi merendahkan sayap, ini ungkapan untuk rendah hati di hadapan manusia, tidak merasa tinggi, tidak merasa punya kelebihan. Kemudian dan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Rahmah lil khalqi, sayang kepada makhluk. Kalau orang tawadu pasti akan saling menyayangi. Kalau orang sombong saling mengungguli, saling kasar, keras, seperti terhadap orang kafir. Dulu para sahabat disifati asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi keras, tegas terhadap orang kafir dan sayang terhadap sesama mereka. Jadi sayang kepada kaum mukminin itu adalah bentuk ketawaduan. Kalau terhadap orang kafir, tegas, khususnya dalam perang. Perang itu khidah, perang itu menipu, perang itu harus saling menyombongkan diri. Kalau perang nggak boleh tawadu, perang itu harus sombong.
sesumbar, makanya dalam perang itu sesumbar. Agar mengangkat maknawiyah, mental. Kalau mau perang udah mentalnya down ya kalah sebelum bertanding. Warahmah lil khalq, jadi kasih sayang terhadap makhluk. Kalau orang pandai menebar kasih sayang kepada sesama, itu berarti dia memiliki ketawaduan. Kalau kepada sesama tidak sayang, ya, itu dia memiliki keangkuhan, memiliki kesombongan, arogan terhadap orang lain, kasar. Bos yang kata-katanya ketus kepada karyawannya itu bos yang sombong. Kalau bos yang rendah hati, dia akan menyayangi bawahannya. Jadi karyawan pun tidak merasa sebagai bawahan, seperti kayak teman gitu, dekat kepada manusia. Orang yang rendah hati itu mudah bergaul dengan manusia karena tidak ada perasaan memiliki kelebihan dibanding orang lain. Kemudian hatta la yara lahu ala ahadin fadlan, sampai dia tidak melihat ada keutamaan terhadap orang lain. Jadi merasa pokoknya nggak ada perasaan punya kelebihan dibanding orang lain. Itu diawali dari sikap rendah hati yang melawan sikap ujub. Jadi kalau orang ujub merasa punya kelebihan dibanding orang, itu nanti bisa berakibat kepada kiber, kesombongan. Dan tawaduk lawan dari ujub, lawan juga dari kiber. Kiber lebih dari ujub. Wala yara lahu 'inda ahadin haqqan. Bahkan ini luar biasa, ini berat. Dia tidak melihat pada orang lain ada hak. Tidak pernah merasa berjasa walaupun jasanya banyak. Sebagai orang tua enggak merasa berjasa pada anak. Orang tua yang bisa tawaduk kepada anaknya. Ini paling sulit ya. Rata-rata orang tawaduk itu orang rendah kepada orang yang lebih tinggi. Iya, itu tawaduk. Tapi tawaduk yang terpaksa ya. Karena kondisi. Tapi tawaduk yang hebat adalah orang yang lebih tinggi tawaduk kepada yang lebih rendah. Rasulullah bisa tawaduk kepada sahabat, itu luar biasa. Kiai tawaduk kepada santri, luar biasa. Itu yang dituntut sebenarnya. Bagaimana seorang penuntut ilmu tawaduk kepada orang awam yang gak ngerti ilmu sama sekali. Bagaimana merendah kepada orang yang statusnya sebenarnya lebih rendah karena dari segi ilmu gitu. Dari segi ilmu dia seakan-akan memiliki kelebihan, tapi dia tidak merasa punya kelebihan. Dia mengajari masyarakat ilmu dan sebagainya, dia tidak pernah merasa berjasa. Sehingga ketika dalam kondisi dia kesulitan, dia enggak serta-merta marah. Kenapa ini orang sini enggak peduli? Padahal saya sudah mengajari mereka ini, mengajari itu, tapi orang sini cuek-cuek aja. Berarti dia merasa berjasa. Kalau sudah mengajar, ya sudah mengajar. Kalau karena Allah lillahi ta'ala sudah selesai. Enggak berharap apapun dari makhluk. Ada harapan dari makhluk, ini merasa berjasa. Dan ini tidak tawaduk. Lihat ya betapa sulitnya tawaduk. Betapa sulitnya tawaduk. Orang kalau sudah berbuat baik biasanya merasa berjasa. Jadi kalau sudah berbuat baik lupakan saja. Seorang ayah yang sudah pontang-panting bekerja, pergi pagi pulang malam, bukan ngelayap ya, maksudnya kerjanya. Peras keringat, banting tulang, remuk ya. Habis gitu enggak merasa berjasa kepada istrinya. Enggak merasa berjasa kepada anaknya, itu luar biasa. Cuma kalau memang istri atau anak kurang ajar ya, betul-betul enggak ngerti bagaimana menghormati suami atau menghormati orang tua, ya dikasih tahu secara umum. Tidak harus mengatakan kamu apa enggak tahu bapakmu begini-begini, enggak perlu. Ya. Itu mengungkit-ungkit nanti bisa timbul ujub dan sebagainya, kemudian merasa berjasa, kemudian menuntut balas jasa. Ini enggak bagus ya. Kalau kita berbuat kebaikan dan menuntut orang lain untuk membalas kebaikan kita, berarti kita memang tidak ikhlas. Berarti kita enggak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tawaduk lillahi ta'ala. Hidupnya adalah hanya untuk Allah dan hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini tidak mudah ya, sulit sekali. Ini sebatas teori yang saya sampaikan. Dalam prakteknya contohlah Rasulullah SAW. Contohlah para salafus soleh. Bagaimana para ulama kita juga. Jasa yang terbesar terhadap kita semuanya adalah jasa para ulama sebenarnya. Yang kedua adalah ibu kita, bapak kita, orang tua kita. Yang lebih besar jasanya adalah sebenarnya para ulama kita. Karena merekalah yang menyambung lidah Nabi SAW sehingga kita mengenal Allah, kita mengenal agamanya, kita mengenal Rasulullah SAW. Maka itu mereka orang yang paling berjasa kepada kita. Tapi lihat, mereka tidak pernah merasa berjasa kepada kita. Mereka yang telah menyalurkan ilmu kepada kita pun ketika ketemu kita nggak pernah nuntut apapun dari kita. Itulah para ulama kita. Makanya kita yang tahu diri sebagai murid, doakanlah para ulama kita, para guru kita. Kalau kita nggak bisa berbalas jasa apapun, setidaknya kita tahu diri harus selalu mendoakan guru-guru kita. Semua. Antum ingat guru TK yang ngajari antum dulu, doakan. Guru SD, guru SMP, guru di pesantren, guru di mana saja, guru di masyarakat. Orang-orang yang ngajari antum ilmu tentang keterampilan, ilmu tentang pekerjaan, bagaimana antum bisa menghasilkan nafkah yang halal. Coba doakan semua, itu orang-orang berjasa. Mereka nggak menuntut apapun dari kita. Tapi kita yang tahu diri, kita yang membalas jasa mereka. Jadi biarlah mereka beramal karena Allah lillahi ta'ala dan mereka nggak merasa berjasa, itulah orang-orang yang tawadhu. Kita sebagai orang yang tawadhu juga, tawadhu kita dengan apa? Membalas jasa mereka tanpa sepengetahuan mereka, dengan doa-doa. Dengan tahu pun bagus juga ya, kita berusaha untuk membalas dengan semaksimal kemampuan kita. Bal wal haqqu lahu. Jadi tidak merasa punya hak di sisi orang lain. Bal wal haqqu lahu. Bahkan hak untuknya. Ya intinya ketawaduan memang seperti itu ya, menuntut manusia itu merasa tidak merasa sebagai siapa-siapa, tidak merasa sebagai apa-apa. Pokoknya udahlah, berbuat baik, lupakan, selesai. Kayak nggak ada siapa-siapa. Jadi mungkin orang tawadhu itu orang yang perannya di masyarakat, manfaatnya di umat itu ada. Tapi umat itu kepengen membalas jasa di mana orangnya nggak tahu siapa. Nah itulah orang tawadhu. Orang tawadhu itu orang ikhlas. Ya. Orang yang sering mengungkit sesuatu itu tidak tawadhu dan itu tidak ikhlas. Makanya mengungkit kebaikan itu bisa membatalkan kebaikan. Itulah ketawaduan. Nah. Qala al-Imam bin Hazm rahimahullah ta'ala man umtuhina bil ujubi fal yufakkir fi uyubihi fa in ujiba bi qada'i fa in ujiba bi fadailihi fal yaftish ma fihi min al akhlaqid dani'ah fa in khafiyat alaihi uyubuhu jumlatan hatta yazunna annahu la aiba fihi falya'lam anna musibatahu ilal abad wa annahu atamman nas naqsan wa a'zamuhum uyuban wa ad'afuhum tamyizan wa awwalu dhalika annahu dha'iful aqli jahilun wala aiba ashadda min hazaini lianna al-aqila huwa min mayyaza uyuba nafsihi faghalabaha wa sa'a fi qam'iha wal ahmaku huwa alladhi yajahulu uyuba nafsihi imma liqillati ilmihi wa tamyizihi wa da'fi fikratihi wa imma li'annahu yuqaddiru anna uyubahu khisalun. Intaha kalamu rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ya, beliau punya kitab yang bagus sekali masalah akhlak. Al-akhlak wa sair atau wasiar fi mudawati nufus, obat jiwa.
Dia mengatakan manimtuhina bil ujub, siapa yang diuji dengan ujub, maksudnya dia punya penyakit ujub. Jadi segala dosa, segala penyakit itu ulama bahasakannya dengan diuji. Karena hidup semuanya adalah ujian. Kita dapat nikmat adalah ujian, dapat musibah adalah ujian, dapat dosa pun ujian. Ini yang paling berat, nomor 3. Diuji dengan dosa. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kalau dapat nikmat, itu dihadapi dengan apa? Dengan syukur. Kalau musibah, sabar. Kalau ujian berupa maksiat atau dosa, istighfar. Lulus ujian, ya. Dengan bisa menjawab ini, lulus ujian. Nah, ujian tertulis, ya. Tapi ujian yang nyata belum. Ujian praktek belum. Ujian tulis saja kita bisa menjawab. Tapi bagaimana ujian dalam kehidupan yang sebenarnya? Ketika dapat nikmat, apakah kita sudah mensyukurinya? Dan masih banyak nikmat yang belum kita syukuri. Nikmat akal disyukuri dengan belajar. Ya, banyak orang yang masih belum maksimal dalam belajar. Banyak nikmat waktu, nikmat kesehatan, masih banyak kita sia-siakan. Masih banyak kelalaian, bahkan kemaksiatan. Itu orang yang tidak syukur nikmat. Kemudian nikmat, kemudian ujian berupa musibah, banyak yang masih belum kita sabari. Kadang-kadang berkeluh kesah. Kadang-kadang lidah tidak mengeluh tapi hati. Kadang-kadang hati tidak mengeluh tapi kemungkinan, ya, semua berasal dari hati, ya. Lisan mungkin tidak mengeluh tapi badan yang menampakkan keluh kesah. Maka itu berarti kurang sabar. Nah, kemudian kalau melakukan dosa, kadang-kadang tidak bertaubat, malah dipelihara. Atau kadang-kadang istighfar tapi hatinya tidak menyesal. Nah, itu sebenarnya belum bertaubat. Maka itulah ujian dalam hidup, ya. Ada orang diuji dengan ujub. Falyufakkir fi uyubihi. Jadi kalau dia merasa bangga diri, ujub, hendaknya dia mikir pada aib-aibnya. Orang ujub itu lupa dengan aib, sehingga dia tidak merasa punya aib. Enggak dilihat aibnya, begitu cepat dia melupakan aib-aibnya. Bahkan sedang terjadi aib pun dia enggak merasa, ya, naudzubillah min dzalik. Karena ujub itu sendiri aib. Dia ujub, enggak merasa sedang punya aib. Fa'in ujiba bi fadailihi, kalau dia ujub dengan keutamaan-keutamaannya yang dia merasa punya keutamaan, falifatish ma fihi minal akhlaq ad-dani'ah, maka periksalah apa yang ada pada dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Fa'in khafiyat alaihi uyubuhu, kalau aib-aibnya tersembunyi atasnya jumlatan secara global, hatta yadunna annahu la aiba fi, sampai dia menyangka bahwasanya dirinya tidak punya aib. Falya'lam anna musibatahu ilal abad, maka ketahuilah berarti musibahnya akan abadi. Sampai orang tidak bisa melihat aibnya sendiri, musibahnya akan apa? Abadi. Musibah apa? Ujub. Dia akan merasa bangga terus karena tidak merasa punya aib. Wa annahu ataman nasi naqson, dia adalah manusia yang paling sempurna kekurangannya. Jadi sempurna tapi apa? Kekurangannya. Masya Allah. Hatta wa a'damuhum, di sini hilang punya saya. Tadi apa sih itu? Du'fan, ya. Dan paling besar kelemahannya. Wad'afuhum tamyizan, paling lemah pembedaannya. Jadi dia enggak bisa membedakan baik dan buruk, sangat lemah. Wa awalu dzalika, dan yang pertama dari itu, annahu dhaiful aql, dia itu lemah akal. Jadi pertama kali orang yang tidak bisa melihat aibnya itu adalah bukti bahwasanya dia sangat lemah akalnya. Dia enggak bisa mikir, ya. Dia hanya bisa mengikuti nafsu. Enak atau enggak enak, udah itu. Pikiran hidupnya cuma itu. Nyaman atau enggak nyaman, senang atau enggak senang. Adapun salah atau tidak salah, buruk atau baik, nanti akibatnya bagaimana, enggak bisa mikir sampai ke sana.
Sebagian orang nggak bisa mikir sama sekali, betul-betul nggak bisa mikir. Mau diajak mikir sedikit pusing, nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang dikendalikan hawa nafsu, nggak bisa mikir. Makanya kalau Anda masih bisa mikir, alhamdulillah. Ya, sebagian orang yang belajar psikologi mungkin membagi karakteristik manusia, ada model manusia suka mikir, ada yang nggak suka mikir, macam-macam. Tapi kalau kita dalam tinjauan Islam, setiap kita dituntut harus mikir, walaupun mungkin secara kepribadian pribadi yang nggak suka mikir. Islam menuntut kita tetap harus mikir. Ya, afala ta'qilun, ya, afala tatadzakkarun, afala, dan banyak Allah menantang kita untuk berpikir. Ya, berpikir, berakal, memahami, mengambil pelajaran, itu semuanya butuh kepada akal, menggunakan akal. Dan itu pujian Allah bagi orang-orang yang bisa menggunakan akalnya. Allah suka dengan orang yang cerdas. Cerdas yang hakiki, bukan cerdas yang semata-mata ngerti teknologi tapi enggak ngerti kehidupan akhirat. Itu bukan orang cerdas. Ad'afu wa annahu dha'iful aql jahilun, jadi dia bodoh. Lemah akal, bodoh pula. Ya pasti ya. Wala aiba asyaddu min hadaini. Tidak ada aib yang lebih buruk daripada lemah akal dan bodoh. Itu aib yang paling aib. Li'annal aqila, karena orang yang berakal, huwa man mayyaza uyuba nafsihi, adalah orang yang bisa membedakan aib-aib dirinya dengan yang bukan aib gitu. Tahu ini aib, ini bukan aib. Tapi kalau orang enggak berakal, dia enggak ngelihat aibnya. Ya. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Itu orang yang tidak menggunakan akal. Faghalabaha, kemudian dia berusaha untuk mengalahkan aibnya itu. Wasa'a fi qam'iha, berusaha untuk menumpasnya. Wal ahmaq, adapun orang yang pandir, orang yang bodoh, orang yang idiot, blow on ya, goblok. Ini kasar bahasanya, tapi ini sekedar memperjelas saja. Huwaladzi yajhalu uyuba nafsihi, adalah orang yang bodoh terhadap aibnya sendiri. Itulah orang yang paling bodoh. Orang yang pandai ngorek aib orang dan dia tidak mau dikritik. Dia pandai mengkritik orang, dia sendiri kalau dikritik marah. Itu orang yang paling bodoh. Walaupun julukannya sebagai kritikus ulung. Kalau dalam bidang apapun ilmu, biasanya orang yang sampai tingkat paling tinggi disebut kritikus. Dalam ilmu hadis begitu, kritikus, jihbid. Tapi kadang-kadang orang yang pandai mengkritik orang lain karena pikirannya kritis, dianggap cerdas. Kritis kan cerdas. Tapi ketika dikritik orang justru dia marah, berarti dia bodoh. Sejatinya dia sangat bodoh. Maka jangan bangga bisa mengkritik orang ya. Kalau Anda sendiri tidak bisa mengkritik diri sendiri, bahkan dibantu orang lain untuk mengkritik diri, malah marah-marah. Ini bukan orang yang cerdas. Ahmak, orang yang enggak tahu aibnya sendiri. Imalikil lati ilmihi, bisa karena sedikitnya ilmunya, wa tamyizi, dan tamyiznya dia masih belum mumayyiz gitu. Sangat bodoh. Yang belum mumayyiz biasanya anak kecil. Padahal ini udah tua, tapi nggak bisa membedakan baik dan buruk. Ini belum mumayyiz. Wa dha'fi fikratihi, lemahnya pemikirannya. Memang akalnya nggak bisa mikir. Wa imma li annahu yaqdiru anna uyubahu khisalun, atau bisa juga karena dia mengukur bahasanya aib-aibnya itu adalah karakter yang baik baginya. Ya udah, ini karakter saya, mau gimana lagi gitu. Enggak mau berusaha untuk memperbaiki. Selesai perkataan beliau rahimahullah taala, dan beliau juga menyebutkan perkataan yang lain lagi. Nah. Wa qala aidan wa'lam anna man qaddara fi nafsihi ujuban aw zanna laha ala sairin nasi fadlan falyanzur ila
sabrihi indama yuduhimuhu min hammin aw nuqbatin aw waj'in aw dammalin aw musibatin fa in ra'a nafsahu qalilatas sabri falya'lam anna jami'a ahlil bala'i minal majazumina wa ghairihim as-sabirina abdul min ala ta'akhuri tabaqatihim fit tamyizi wa in ra'a nafsahu sabiratan falya'lam annahu lam ya'ti bi syai'in yasbiqu fihi ala ma zakarna bal huwa imma mutaakhirun anhum fi dzalik aw musawin lahum wala mazida ila akhir ma qala fi kalamin sadidin. Ibnu Hazm berkata juga rahimahullah, wa'lam anna man qaddara fi nafsihi ujuban. Ketahuilah bahwa orang yang menetapkan pada dirinya ujub, audhanna laha ala sairin nasi fadlan atau dia menyangka memiliki keutamaan dibanding orang lain. Falyandur ila sabrihi, coba lihat pada kesabarannya ketika apa? Dia ditimpa dengan masalah atau ini sesuatu yang mengganggu pikiran, keresahan. Au nukbatin musibah, waja'in sakit, dumalin ini bisul, penyakit lah, bagian dari penyakit. Au musibatin atau musibah. Coba lihat bagaimana sabarnya ketika mendapat musibah. Kalau merasa punya kelebihan dari orang lain, coba kalau dapat musibah bisa sabar atau enggak? Fa in ra'a nafsahu qalilatas sabr, kalau dia melihat dirinya itu lemah kesabarannya, sedikit kesabarannya, falya'lam, maka ketahuilah anna jami'a ahlil bala'i, bahwasanya seluruh orang-orang yang diberi bala, minal majdumin, ya dari kalangan orang-orang yang rendahan, ini orang-orang yang berpenyakit lepra atau ya penyakit-penyakit yang biasanya dijauhi masyarakat itu. Orang-orang yang dihinakan karena penyakitnya, wa ghairihim, dan yang lainnya, as-sabirin, yang mereka bersabar, afdal minhu, lebih utama darinya. Kayak kalau di India itu ada kasta yang paling rendah ya. Kalau dulu kita belajar kasta itu cuma ada 4 ya. Apa? Brahmana, Ksatria, apa yang ketiga? Sudra, berempat ya. Ada yang kasta kelima nggak disebutkan dalam pelajaran itu. Paling rendah, kasta Dalit. Kasta Dalit ini orang-orang yang betul-betul dijauhi masyarakat. Bahkan kadang ada seorang dari kasta Dalit itu ikut makan di tempat orang lain yang beda kasta, ketahuan dikeroyok, mati. Memang betul-betul nggak punya harga. Kerjaannya itu membersihin got, pokoknya di tempat sampah dan sebagainya. Ini luar biasa ya, ada tipe masyarakat yang seperti itu. Artinya kalau orang memiliki kasta yang rendah begitu, dia muslim misalnya, direndahkan oleh masyarakat, tapi dia sabar, itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa mulia, kena musibah tidak bisa sabar. Itu maksudnya. Di mata manusia mungkin rendah, tapi di sisi Allah bisa jadi dia yang paling tinggi. Karena standar kemuliaan itu bukan manusia. Manusia itu nggak bisa menilai hakikat jati dirinya sendiri, apalagi orang lain. Maka jangan terlalu silau dengan penghargaan manusia, dan jangan terlalu galau dengan celaan manusia. Santai saja, karena manusia bukan siapa-siapa. Kita semuanya tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falya'lam anna jami'a ahlil bala minal majdumin wa ghairihim as-sabirina afdal minhu. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina, kalau sabar itu lebih utama daripada orang yang merasa tinggi tapi kena musibah tidak bisa sabar. Ala ta'akhuri tabaqatihim, walaupun dia stratanya rendah, kastanya rendah nih, lihat. Jadi kita enggak mengakui adanya kasta dalam Islam, tapi kenyataan di masyarakat ada kasta-kasta, terutama masyarakat
Hindu ya, mereka masih punya kasta-kasta. Di masyarakat Islam pun ada yang masih ketularan gitu. Zaman feodal dulu ada ya penjajah, ada anteknya penjajah, ada rakyat jelata. Itu tingkatan. Tanpa disadari itu adalah kasta. Bitamyiz ya, dalam pembeda-bedaan di antara strata di masyarakat ya, tingkatan di masyarakat. Wa in ra'a nafsahu sabira, kalau dia bisa melihat dirinya bersabar, falya'lam, maka ketahuilah anahu lam ya'ti bi syai'in, bahwasanya dia tidak mendatangkan sesuatu pun yasbiqu fihi ala ma dzakarna, yang mendahului padanya apa yang telah kami sebutkan. Bal huwa imma mutaakhirun anhum, bahkan dia bisa jadi terlambat dari mereka, orang-orang yang sabar duluan. Dia sabar baru kemarin sabar. Itu orang udah diuji oleh Allah bertahun-tahun sudah sabar, sudah ahli sabar mereka. Makanya beruntung sebenarnya kalau kita direndahkan oleh masyarakat. Ketahuilah kalau Anda hidup direndahkan masyarakat, padahal Anda hakikatnya tidak rendah, itu keberuntungan tersendiri. Anda orang mulia, tapi masyarakat menganggap Anda hina, itu keberuntungan tersendiri. Itu wali Allah mastur ya, wali Allah yang tersembunyi. Dan itu indah sekali hidup seperti itu. Ini sering dibayangkan oleh beberapa ulama, ada punya pernyataan begitu ya. Ibnu Mubarak kalau tidak salah pernah mengatakan, suatu ketika beliau di suatu tempat yang tidak ada orang kenal beliau, kemudian dia butuh air, harus berdesak-desakan dengan orang. Padahal beliau alim besar. Kalau orang di situ tahu itu alim besar, nggak bakal berani desak-desakan dengan seorang alim, pasti akan dilayani dan seterusnya. Jadi ketika berdesakan itu baru bisa dapat air dan seterusnya. Berikutnya bilang kepada murid-muridnya, alangkah indahnya hidup yang seperti ini. Enggak dikenal siapa-siapa, enggak punya jasa apa-apa gitu. Jadi terasa indahnya gitu. Seperti manusia biasa umumnya. Bahkan mungkin direndahkan orang lebih nikmat lagi. Itulah ketawaduan ya. Kalau orang punya tawadu itu nikmat seperti itu. Tapi kalau orang tinggi hati, galau banget itu dibegituin. Gimana sih orang sini nggak ada yang tahu saya? Kamu nggak tahu siapa saya? Ini yang sering ngomong begitu tuh orang sombong. Naudzubillah min dzalik. Nggak tahu siapa saya? Ya tahu. Terus kenapa? Saya kan harus kamu hormati. Siapa yang mengharuskan? Gitu. Ini orang sombong begitu ya. Ya kalau kita berhadapan dengan sombong nggak apa-apa, layani sajalah. Kita melayani orang sombong, kita juga ketawaduan. Ada sebagian orang mengatakan sombong terhadap orang sombong adalah sedekah. Ini bukan hadis ya, walaupun itu pernyataan mungkin sebagian ulama, tapi itu bukan kaidah yang mutorid, ya, bukan kaidah yang harus diikuti. Bisa jadi menghadapi orang sombong pun dengan ketawaduan, tidak masalah. Makin dihina, makin direndahkan, tidak masalah juga. Dengan begitu kita mendapatkan faedah, kita mendapatkan pahala, setidaknya berguguran dosa-dosa kita. Tapi kalau mungkin kita ingin menyadarkan dia, ya bisa jadi kita tunjukkan bahwasanya kamu tuh sombong. Nah, itu kita buktikan dengan apa? Hujah, tidak masalah. Perlu orang sombong itu dikasih tahu karena memang orang sombong itu bodoh ya. Kenapa bodoh? Karena dia nggak tahu diri gitu. Dia membawa aib, banyak aibnya pada dirinya, tapi dia merasa tinggi. Itulah orang bodoh ya. Orang sombong itu orang bodoh. Ya tidak masalah kita tunjukkan, tapi jangan juga dengan kesombongan ya. Kalau kita orang sombong, kita sombong juga, terus siapa yang tawadhu gitu kan? Makanya ada kaidah kalau orang Jawa punya prinsip sing waras ngalah gitu. Jadi kalau antum memang waras ya ngalah gitu. Kalau antum nggak ngalah, dicaci maki orang gila, antum balas juga. Orang jadi bingung yang gila yang mana gitu kan? Ya, antum yang waras ngalah lah. Berhadapan dengan orang sombong masa harus sombong juga? Ya udah ngalah saja. Kemudian mana tadi? Fidzalika au musawin lahum wala mazida, atau sama dengan mereka dan tidak lebih ya. Jadi enggak usah merasa punya kelebihan, saya bisa sabar. Loh itu orang yang siksa ibaratnya dalam tanda petik. Dengan kehidupan dicela masyarakat dari dulu. Kamu baru kemarin dapat musibah gitu aja udah bangga gitu.
Bisa sabar aja dibanggakan gitu. Apa yang nggak dibanggakan kalau orang sudah punya mental kesombongan? Apapun akan dibanggakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak usah heran lah. Sebenarnya memang manusia itu rendah ketika belum bisa bersikap tawadhu. Dari sisi kata-kata saja, perhatikan baik-baik. Orang cerdas yang benar-benar cerdas, kata-katanya tidak akan menyakiti orang lain. Apalagi sampai mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas yang hakiki, kata-katanya santun, kata-katanya lembut, kata-katanya sederhana tapi menusuk tajam ke dalam gitu. Enggak harus dengan kata-kata yang kasar gitu maksudnya. Tapi kalau dicermati, ini kata-kata luar biasa. Itu orang cerdas. Diksinya itu mumpuni gitu. Hanya pilihan kata saja sudah menunjukkan kecerdasan seseorang. Mari lihat ada orang yang katanya cerdas, ngata-ngatain presiden, bajingan, tolol. Ini kata-kata ini enggak menunjukkan kecerdasan. Ini enggak bisa milih kata-kata yang rapi, yang baik. Enggak punya adab, enggak punya tata krama, sopan santun dalam berbahasa. Itu karena apa? Tidak bijak. Orang bijak itu orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi tidak sekedar asal nyeplos. Kalau yang asal nyeplos itu orang bodoh. Sejatinya ya, orang yang pandai mencela itu orang bodoh. Mengkritik tidak harus mencela. Mengoreksi tidak harus menghina. Dan orang kalau mengira mengkritik harus mencela, mengoreksi harus menghina, ini orang yang tidak pandai mengkritik. Dia sendiri sebenarnya masih sangat butuh kritikan. Ila akhiri maqala fi kalamin syadid, ya, sampai akhir dari perkataan beliau dalam perkataan yang sangat tepat ya. An Muhammad bin Al-Qasim qala za'ama Abdullah bin Hanzalah an Abdullah bin Salam marra fi suq wa alaihi hizmatun min hatabin faqila lah alaysa Allahu aghnaka qala bala walakin aradtu an aqma'a kibr sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin khardalin min kibrin. Nah, Muhammad ibn al-Qasim rahimahullah ta'ala berkata, Za'ama Abdullah ibn Handalah anna Abdullah ibn Salam marra fis suq. Jadi Abdullah bin Handalah cerita bahwasanya Abdullah bin Salam melewati pasar, masuk pasar, wa alaihi husmatun min hatabin, dan membawa seikat kayu bakar mau dijual. Maka dikatakan kepada beliau, alaihissallahu aghnaka, bukankah Allah sudah mencukupimu? Maksudnya ini orang berada gitu, kok mau-maunya gitu membawa kayu bakar di pasar. Ya, kan itu kerjaan rendahan gitu, kuli gitu maksudnya. Ini orang mulia, orang punya gitu, orang berada, kok kayak kuli gitu. Apa kata beliau? Qala bala, iya betul. Walakin akan tetapi aradtu an aqma'al kibr. Aku ingin menumpas kesombongan dalam hatiku. Dan ini dipraktekkan oleh para khalifah bahkan. Dari Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Itu membawa ikan dipanggul dan ikan itu bau amis kan. Padahal khalifah gitu. Khalifah bawa sendiri. Ada di kita gubernur yang begitu. Apalagi presiden, belusukan. Artinya bersikap merendahkan diri, bukan menghinakan diri dalam dosa, ini enggak dosa. Tapi bersikap seperti rakyat jelata. Dalam rangka apa? Menghapuskan kesombongan yang ada pada diri sendiri. Itu tuntutan. Jadi kalau orang yang tidak berani melakukan pekerjaan rendah dalam pandangan dia, ini pekerjaan rendah nih, pekerjaan orang rendahan, itu sombong. Ada kesombongan. Selama pekerjaan itu halal, perbuatan itu tidak haram, maka coba lakukan. Ya, ketika ada kawan mobilnya mogok, dorong. Walaupun dia ustadz, walaupun dia apapun statusnya di masyarakat, oh ini Pak Lurah masa dorongin mobil Pak RT, ya enggak masalah. Emang kenapa? Coba, kadang status sosial itu menghalangi orang untuk bersikap tawadhu.
Memang kenapa gitu? Lurah itu kan cuma jabatan, bisa dicopot. Tapi siapa dia? Dia adalah hamba Allah yang harus rendah hati, yang harus tawadu. Jadi begitu ya. Ini sulitnya ketawaduan. Makanya untuk belajar tawadu itu lakukan pekerjaan-pekerjaan rendahan yang di mata masyarakat itu ini memang pekerjaan kasta terendah gitu. Kasta dalit tadi. Coba bisa enggak yang Brahmana ngerjain kerjaannya kasta sudra atau bahkan dalit tadi? Enggak bisa. Kalau mereka. Tapi Islam dituntut untuk bisa. Lakukan itu. Khalifah pun pergi ke pasar manggul ikan sendiri. Khalifah dalam Islam. Itu hidupnya. Ketika matinya, ini ada pendeta atau bahkan pimpinan agama Nasoro itu heran dengan cara penguburan raja-raja Arab. Kuburannya sama dengan kuburan yang lain. Apa bedanya? Enggak ada. Lihat, itulah ketawaduan. Ya, gara-gara itu tertarik dengan ini ajaran yang betul ini. Masa rakyat disamakan dengan raja, raja disamakan dengan rakyat. Memang di hadapan Allah sama gitu. Enggak ada bedanya. Nah, begitulah Islam mengajarkan ya. Jadi sistem hidup egaliter itu sebenarnya ajaran Islam ya. Bagaimana kita punya jiwa yang setara dengan yang lainnya. Bahkan kalau bisa merasa lebih rendah daripada orang lain. Ini pesan Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya, wahai Abu Sa'id, apa itu tawadu? Tawadu itu adalah kalau kamu keluar rumah tidak ketemu dengan seorang pun kecuali kamu harus merasa lebih rendah daripada orang itu. Jadi ketemu siapa saja merasa lebih rendah. Keluar rumah pertama kali ketemu supir, dia punya supir, dia merasa lebih rendah daripada supirnya. Gimana gitu? Itulah ketawaduan. Ya, supirnya masih sibuk benerin mobilnya, ternyata mogok, dorong. Coba ada tuan dorong supirnya yang bawa mobilnya, ini luar biasa. Itulah latihan ketawaduan. Kalau bisa melakukan itu berarti Anda tawadu. Kemudian Anda lihat di jalan ada sampah-sampah, coba disapu. Di jalanan disapu. Bagaimana orang lihat, loh ini kan pejabat, ini kan. Dah, enggak usah pandang status. Anda sebagai manusia biasa lakukan itu. Itu ketawaduan namanya. Jadi kalau orang selalu melihat saya siapa? Masa saya melakukan pekerjaan begitu? Itu kesombongan. Jadi sebenarnya enggak ada ya perbedaan di antara manusia. Manusia itu sama, ya. Manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Kalau ada bedanya hanya apa? Takwa, dan takwa itu di hati dan hanya Allah yang tahu. Kalau kita udah merasa saya kan lebih bertakwa dari dia, hebat banget itu ujub tingkat tinggi ya. Ujub paling tinggi itu, merasa lebih bertakwa daripada orang lain. Sekarang siapa yang tahu kalau kita paling bertakwa dari yang lain? Kita lebih bertakwa dari yang lain. Tahu dari mana gitu? Enggak tahu. Dohirnya, ini kan pemabuk, saya enggak pemabuk. Betul, Anda tidak memabuk, tapi Anda riya. Riya sama mabuk, mana lebih besar dosanya? Besar mana? Besar riya. Ujub dengan mabuk, lebih besar mana dosanya? Ujub. Coba lihat. Makanya enggak bisa kita menyombongkan diri. Sombong, ujub itu udah di atas rata-rata dosa. Di atas dosa-dosa yang lain. Makanya hati-hati, jangan pernah merasa lebih daripada orang lain. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Berat ya, sombong itu berat. Sombong itu penyakitnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang fajir. Ahli sunnah wal jamaah yang bertakwa, yang soleh, yang multazim, dia akan jauh dari sifat-sifat kesombongan, bahkan ujub. Ujub pun akan dia hindari dan dia jauhi. Dia ingin menjadi orang yang benar-benar rendah hati di hadapan Allah dan manusia. Nah, walaqad kana as-salafus salih rahimahumullah ta'ala aktsarun nasi tawadu'an
wa a'lahum manzilatan. Betul. Wa mimma ruya an ba'dihim fi dzalika anna rajulan qala li Maimun bin Mahran, ya Aba Ayyub, ma yazalu an-nasu bi khairin ma abaqaka Allah lahum. Faqala Maimun, aqbil ala sya'nika, ma yazalu an-nas bi khairin ma mattaqu rabbahum. Nah. Walaqad kana salafus salih rahimahumullah aktsarun nasi tawadu'an. Jadi para salaf kita yang soleh, syaratnya soleh, kalau enggak soleh ya beda ya, adalah manusia yang paling banyak tawadu. Jadi hidupnya penuh dengan ketawaduan. Wa a'lahu manzilatan, dan paling tinggi kedudukan mereka karena ketawaduan itu. Wa mimma ruya an ba'dihim, dan diantara yang diriwayatkan dari sebagian mereka fi dzalika, dalam hal itu, anna rajulan, bahwa seorang qala li Maimun ibni Mihran, berkata kepada Maimun ibni Mihran, ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, ma yazalu nasu bi khairin, manusia senantiasa dalam kebaikan, ma'abqakallahu lahum, selama Allah menyisakanmu untuk mereka. Apa maksudnya? Ini pujian. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama kamu masih ada bersama mereka. Kalau kamu meninggal, manusia hancur binasa. Pujian luar biasa nih. Ini pujian telak namanya. Manusia hancur kalau Allah wafatkan kamu. Luar biasa ini. Faqala Maimun, maka Maimun mengatakan, aqbil ala sya'nik, menghadaplah pada urusanmu. Urusi dirimu sendiri gitu, nggak usah ngurusin orang lain, nggak usah ngurusin saya. Ma yazalu nasu bi khairin mattaqaw rabbahum, manusia itu tetap baik kalau mereka bertakwa kepada Allah, bukan karena aku bersama mereka, sama sekali. Itulah ketawaduan. Dipuji, tidak suka dengan pujian itu. Bahkan yang terjadi pada orang ulama yang hidup bersama kita ya, sezaman. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah di suatu acara, pembawa acara menyebutkan ya, mengenalkan kan beberapa panelis dikenalkan gitu. Begitu sampai pada Syekh Utsaimin, dan inilah Syekh kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aghna ani ta'rif. Beliau adalah orang yang enggak perlu kita kenalkan lagi, sudah populer itu. Maka beliau langsung menimpali. Ini pujian berlebihan sekali gitu. Orang yang enggak perlu dikenalkan lagi, udah terkenal gitu. Ini luar biasa sebenarnya. Sepertinya ya bagus, enggak usah dikenalkan biar saya menjadi orang yang tersembunyi saja. Enggak begitu. Tapi ini pujian gitu. Maka saya mengatakan, siapa yang enggak butuh dikenalkan? Kalau ada yang tidak butuh dikenalkan, Allah enggak perlu dikenalkan. Tapi Allah tetap mengenalkan dirinya. Artinya siapa kita gitu. Ya kita manusia biasa. Jangan sampai dipuji dengan setinggi langit seakan-akan seperti Allah yang enggak perlu dikenalkan. Karena a'raful ma'arif siapa? Sesuatu yang paling terkenal itu siapa? Allah sebenarnya. Kalau dalam belajar nahwu ada al-asma al-ma'rifat ya, isim-isim ma'rifat, itu ada yang paling ma'rifat di bawah, di mana sampai ulama enggak berani menyebutkan yang paling ma'rifat kecuali Allah. Jadi siapa yang paling ma'rifat? Allah. Padahal itu enggak ada kaitannya dengan ilmu nahwu sebenarnya, tapi karena adab saja ya. Dijadikan yang paling ma'rifat itu Allah. Karena memang yang paling terkenal itu Allah. Ya intinya Syekh Utsaimin marah ketika beliau dipuji dengan pujian yang tidak berhak, belum mendapatkannya. Kalaupun disebutkan dengan pujian yang panjang lebar, beliau juga marah. Uskut, pernah juga dipuji dengan pujian panjang lebar. Uskut, diam. Gitu. Pembawa acara dibilang begitu apa enggak? Enggak apa? Enggak minder ya. Langsung bisa mutung gitu. Jadi pujian ini bahaya ya. Sebenarnya pujian itu lebih bahaya daripada celaan. Karena pujian akan membawa kepada ujub. Pujian apapun, dari siapapun, itu akan membawa kepada ujub. Makanya hati-hati dengan pujian. Kalau Anda pagi-pagi kok rasanya resah banget. Kenapa ya? Oh belum ada yang muji saya. Luar biasa. Karena terbiasa dipuji. Ada seorang istri yang sering dipuji suami, itu begitu suaminya enggak di rumah, galaunya luar biasa.
Biasanya pagi-pagi udah dipuji suami, ini nggak ada suami gitu. Ini kan bahaya. Betul-betul mencari pujian ini bahaya kalau hidup seperti itu. Ada kalanya pujian itu memotivasi memang, tapi kalau sampai membuat orang itu cinta pujian ini bahaya. Nggak boleh, ya, proporsional. Yang perlu dimotivasi dengan pujian-pujian itu anak kecil. Anak kecil itu belum ngerti ikhlas. Tapi ketika sudah belajar ikhlas, jangan sampai masih menunggu-nunggu pujian. Pujian itu tidak baik. Lebih bagus itu kritikan daripada pujian. Celaan bahkan lebih bagus daripada pujian. Kemudian, tafadhal. Udah, khalas. Tafadhal. Waja'a rajulun ilal imam Ahmad fasa'alahu an syai'in aw kallamahu fi syai'in faqala ar-rajulu jazakallahu anil islam khairan faghadiba al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa qala lah man ana hatta yajaziyanillahu anil islam khairan bal jazallahu al-islam anni khairan. Insyaallah, ini jarang-jarang orang bisa merasakan ini ya, insyaallah. Ya rajulun ilal Imam Ahmad, ada orang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, fasalahu an syai'in, maka bertanya kepada beliau tentang sesuatu, ya minta fatwa, beliau orang alim, au kallamahu fi syai'in, berbicara dengan beliau dalam sesuatu, kemudian orang itu mendoakan, dan ini wajar ya, perhatikan doanya, jazakallahu anil islami khairan, semoga Allah membalasmu dari Islam dengan kebaikan. Ini sering sekali ucapan ini disampaikan ya. Kalau yang minimal sebenarnya jazakallahu khairan gitu. Enggak perlu pakai anil Islam, anil muslimin, kadang-kadang anil dari siapa gitu. Jadi seakan-akan kita punya jasa kepada Islam, Islam akan membalas ya, dengan sebab Islam akan Allah membalas kepada kita gitu. Dan Imam Ahmad dibilang begitu apa? Marah. Faghadiba al-Imam Ahmad. Banyak orang yang dikasih ucapan begitu santai saja, tenang-tenang saja. Beliau marah. Rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan, man ana, siapa aku? Sehingga Allah membalasku dari Islam dengan kebaikan. Bahkan sebenarnya Allah yang membalas Islam dariku dengan kebaikan. Artinya akulah yang harus berbuat baik untuk Islam. Jangan sampai Islam harus berbuat baik kepadaku gitu. Untuk apa gitu? Siapa aku gitu. Jadi itulah kerendahan hati ya. Seorang alim yang benar-benar alim didoakan dengan kebaikan pun mengelak ya, menolak karena berlebihan. Ada kata-kata anil Islam itu merasa sebagai pujian yang berlebihan. Demikian ya, diantara kisah-kisah masih ada lagi yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada soal. Baik, ini kaitannya dengan salah satu ayat di akhir surah Al-Furqan 1, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa ini termasuk juga sifat yang tawadu? Nah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara orang-orang jahil, maka mereka berkata yang mengandung keselamatan. Apakah ini masuk dalam kategori ketawaduan? Iya, tentu saja. Karena tawadu itu adalah rahmah, kasih sayang. Dan di antara bentuk kasih sayang adalah ucapan yang mengandung keselamatan. Kalau ucapan yang mengandung penyakit, ucapan yang mengandung musibah, petaka bagi orang lain, ini berasal dari jiwa yang arogan, jiwa yang sombong. Kalau orang itu rendah hati nggak bisa berkata-kata kok menyakiti orang itu. Coba bayangkan seperti budak di hadapan tuan, atau zaman dulu itu rakyat Indonesia di hadapan kompeni Belanda itu. Lihat film dulu. Bagaimana orang Indonesia itu tunduknya kepada, mau ngomong kasar kepada kompeni nggak berani, nggak bisa. Budak atau bawahan ngomong kasar kepada raja nggak bisa. Nah itulah ketawaduan. Walaupun itu saya katakan tadi tawaduk terpaksa gitu, karena kondisi, posisi. Tapi yang lebih hebat sebenarnya atasan bisa tawaduk kepada bawahan, itu baru luar biasa. Makanya atasan yang berbicara lembut kepada bawahan itu atasan yang tawaduk. Orang alim berbicara lembut kepada penuntut ilmu itu tawaduk.
Penuntut ilmu berbicara lembut kepada orang awam, tawadu. Ketika orang jahil mencaci maki, dia balas dengan keselamatan, itu ketawaduan. Tapi kalau dia merasa berjasa, dia merasa punya kelebihan, siapa kamu? Kok berani ngomong begitu sama saya? Ini tidak tawadu. Ya, itu udah nyata. Jadi hal yang memang kita semuanya tahulah. Orang rendah hati dengan orang yang tinggi hati itu berbeda. Ya, mudah-mudahan tidak hanya kita lihat, tapi menjadi karakter yang bisa kita tiru, kita lakukan, kita praktekkan. Kita tidak hanya terkesima melihat orang-orang yang bisa rendah hati, tapi mudah-mudahan kita sendiri orang-orang yang bisa rendah hati. Itulah kita yang bisa mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau bukan kita siapa? Orang lain. Kita menjadi penonton. Naudzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.